Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di kesempatan kali ini pada lanjutan video pembelajaran kita di materi persamaan nilai mutlak bagian 1. Pada bagian ini kita akan coba melihat persamaan nilai mutlak melalui konsep pendekatan jarak. Baik, di sini kita ambil contoh, misalnya nilai mutlak X sama dengan 4. Berdasarkan jarak, kalau kita buat konsep jarak dalam garis bilangan, nilai mutlak X sama dengan 4 itu menandakan bahwa bilangan yang memiliki jarak 4 dari titik 0. Jadi bilangan berapa yang memiliki jarak 4 dari titik 0? Tentunya kalau kita ambil ke kanan jarak 4, maka titik atau bilangan tersebut adalah 4. Begitupun kalau kita ambil ke kiri, kita ambil 4 satuan atau jarak 4 dari titik 0, tentunya dia adalah bilangan negatif 4. Maka nilai mutlak X sama dengan 4, X-nya sama dengan negatif 4 atau 4. X-nya bisa 4 atau negatif 4. Selanjutnya, untuk contoh misalnya nilai mutlak X kurang 4 sama dengan 7. Ini dalam konsep jarak menandakan bahwa dari titik 4, perhatikan ya, untuk bentuk seperti ini, untuk X kurang 4, maka kita ambil dari titik 4 berapa bilangan atau bilangan apa yang memiliki jarak 7 dari titik 4. Misalnya 4 yang jadi titik acuannya, jadi perhatikan untuk tanda kurang maka kita gunakan positif 4 di bagian ini. Nah ini, lanjut. Jadi untuk bentuk seperti ini, berapa atau bilangan apa yang memiliki jarak 7 dari titik 4 ini? Tentunya bilangan tersebut adalah 11. Itu untuk dari kanan. Kemudian kalau kita ke kiri, yang memiliki jarak 7 dari titik 4 itu adalah negatif 3. Maka himpunan penyelesaiannya X-nya bisa 11 atau X-nya negatif 3. Seterusnya misalnya, nah ini untuk bentuk penjumlahan, nilai mutlak X tambah 5 sama dengan 9. Nah untuk yang bentuk seperti ini, kita ubah dulu menjadi X dikurang negatif 5. Jadi kita ubah dalam bentuk perkalian negatif-negatif. Jadi untuk bisa menentukan titiknya, kita ubah di sini harus tanda negatif seperti ini ya di bagian atas. Nah ini sudah dalam tanda negatif, tapi kita ubah dalam bentuk jadi negatif 5, karena negatif kali negatif akan menghasilkan positif 5. Kita ubah ke dalam bentuk seperti ini. Maka X kurang negatif 5. Nah ini artinya kalau seperti ini kita sudah bisa baca bahwa berapa atau bilangan apa yang memiliki jarak 9 dari titik negatif 5. Kalau kita gambar dalam garis bilangan, kita jadikan negatif 5 sebagai titik acuan, kita ambil ke kanan 9 satuan. Jadi bilangan apa yang memiliki jarak 9 dari negatif 5 tentunya adalah 4, positif 4. Kemudian kalau kita ambil ke kiri, yang memiliki jarak 9 adalah negatif 14. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4 atau negatif 14. Contoh lain misalnya yang bentuk seperti ini. Nilai mutlak 7 kurang X sama dengan 11. Kalau tadi kan X-nya ada di depan. Ada di depan. Nah, ini kita ubah terlebih dahulu. Kita kali dengan negatif. Negatif dikali 7 kurang X. Itu hasilnya negatif 7 tambah X. Kemudian kita atur posisinya jadi seperti ini. X kurang 7, nilai mutlak X kurang 7 sama dengan 11. Kan sudah sama seperti yang tadi ya. Sama seperti bagian ini. Ini artinya kalau kita gambar dalam garis bilangan, titik 7 sebagai positif 7 sebagai titik acuannya, maka bilangan apa yang memiliki jarak 11 dari titik 7 tentu adalah 18. Kemudian ke kiri juga yang memiliki jarak 11 dari titik 7 adalah negatif 4. Jadi tentu himpunan penyelesaiannya bisa 18 atau negatif 4. Seperti inilah menemukan nilai mutlak
menggunakan konsep jarak. Tentu dengan bentuk seperti ini ada beberapa hal yang membatasi kita untuk mungkin kadang dengan nilai-nilai tertinggi, nilai yang lebih tinggi lagi, itu kita sudah agak kesulitan untuk mencari nilai mutlaknya, ataukah bentuk-bentuk lain yang sulit untuk kita interpretasikan dalam konsep jarak ini. Maka selanjutnya kita gunakan definisi matematis untuk menemukan persamaan nilai mutlak. Jadi kita gunakan definisi matematis. Pada bagian selanjutnya kita akan menentukan nilai mutlak dari sebuah persamaan menggunakan definisi matematisnya. Tentu di sini kita sudah sampaikan di pertemuan atau video yang lalu, di bagian video sebelumnya, bahwa definisi matematis untuk sebuah nilai mutlak X, maka dia X, positif X jika X-nya lebih besar atau sama dengan 0, dan dia negatif X, X nilai mutlak X sama dengan negatif X jika X-nya lebih kecil dari 0. Selanjutnya penting juga untuk kita sampaikan beberapa sifat dari persamaan nilai mutlak, bahwa nilai mutlak X itu sama dengan akar X pangkat 2. Jadi nilai mutlak X itu sama dengan akar X pangkat 2. Kemudian nilai mutlak AB itu bisa diuraikan ke dalam bentuk nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Begitupun nilai mutlak A per B itu bisa diuraikan menjadi nilai mutlak A dibagi nilai mutlak B. Baik, di sini juga kita akan perlihatkan beberapa bentuk persamaan nilai mutlak. Di pertama, untuk nilai mutlak fx sama dengan k. K-nya harus, di mana k itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi tidak ada k yang lebih kecil dari 0, tidak ada k yang negatif. Itu penting untuk diperhatikan juga. Kapan ada k yang negatif, bentuk seperti itu, maka itu tidak memiliki himpunan penyelesaian, karena setiap yang keluar dari persamaan atau bentuk nilai mutlak itu hasilnya positif. Dan itu juga sudah kita sampaikan di video pembelajaran sebelumnya. Baik, selanjutnya bentuk yang lain adalah nilai mutlak fx itu sama dengan gx. Dan syaratnya di sini gx-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian nilai atau bentuk persamaan nilai mutlak selanjutnya adalah nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Inilah akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Baik, di sini kita lihat contoh dan sudah tertulis definisi matematisnya, bahwa nilai mutlak x itu akan sama dengan x jika x lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian nilai mutlak x akan sama dengan negatif x jika x-nya lebih kecil dari 0. Kita lihat. Untuk nilai mutlak 7 misalnya, tentu karena dia sudah positif atau lebih besar dari 0, maka hasilnya sama dengan 7. Untuk nilai mutlak negatif 7, karena dia lebih kecil dari 0, maka 7 itu kita kali dengan negatif, karena di situ bentuknya negatif x. Sementara x-nya adalah negatif 7, berarti negatif dikali negatif 7. Sehingga negatif dikali negatif akan menghasilkan positif, sehingga hasilnya sama dengan positif 7. Maka nilai mutlak dari negatif 7 itu sama dengan 7. Selanjutnya, mari kita lihat bentuk persamaan nilai mutlak yang sudah kita perlihatkan di tampilan sebelumnya. Sini terlihat bahwa nilai mutlak fx sama dengan k. Untuk k lebih besar atau sama dengan 0. Diambil dari definisi matematisnya, diambil dari bentuk definisi matematis, maka bisa kita buat aturan bahwa untuk bentuk nilai mutlak fx sama dengan k, di mana k lebih besar atau sama dengan 0, maka kita bisa buat fx yang pertama, fx itu sama dengan positif k. Kemudian yang kedua, fx-nya sama dengan negatif k. Jadi ini aturan yang bisa kita gunakan untuk menemukan nilai mutlak suatu persamaan nilai mutlak. Jadi ini dia, fx sama dengan k atau fx sama dengan negatif k. Selanjutnya kita ambil contoh misalnya x, nilai mutlak x sama dengan 3. Tentu fx-nya sama dengan x di sini ya. Berarti pertama x-nya sama dengan 3, karena k-nya sama dengan 3, berarti k-nya yang pertama kita jadikan positif. Berarti x sama dengan 3 ataukah x sama dengan negatif
3. Itu bisa ya dipaham. Jadi pertama kita misalkan K sebagai positif, di sini sama dengan 3. Kemudian yang kedua kita misalkan K-nya menjadi negatif, berarti negatif 3X sama dengan negatif 3. Seperti itu. Baik, ada alternatif lain untuk menyelesaikan bentuk seperti ini, yaitu dengan menggunakan kuadrat. Ini diambil dari sifat yang sudah kita tampilkan juga di tampilan sebelumnya. Nah, ini dia berdasarkan aturan ini, kita kuadratkan kedua ruas. X kita kuadratkan, 3 juga kita kuadratkan, maka kita peroleh X pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2. Selanjutnya X pangkat 2 sama dengan 9. X sama dengan akar 9. Nah, saya ingin tampilkan bahwa jika ada dua bilangan, misalnya A dikali A, dua bilangan yang sama, A dikali A sama dengan B, maka akar B itu sama dengan A. Misalnya 2 kali 2, itu kan dua buah bilangan yang sama dengan 4. Maka akar 4 itu sama dengan 2. Untuk bilangan negatif, negatif 2 dikali negatif 2. Nah, itu sama dengan positif 4. Maka akar 4 bisa juga dari negatif 2. Maka untuk bentuk seperti ini, akar 9 itu bisa kita ambil dari X-nya sama dengan 3. 3 kali 3 kan 9, maka akar 9 bisa 3. Bisa juga dalam bentuk negatif. Negatif 3 dikali negatif 3 itu sama dengan positif 9. Akar 9 bisa juga diperoleh dari negatif 3. Bisa juga kita misalkan sama dengan negatif 3. Maka sama saja. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa nilai mutlak X sama dengan 3. Himpunan penyelesaiannya itu negatif 3, 3 bisa negatif 3, bisa 3. Selanjutnya, saya ambil contoh. Nilai mutlak X kurang 3 sama dengan 1. Nah, untuk bentuk yang tadi di atas ini, kita misalkan fx-nya sama dengan X kurang 3 sama dengan 1. Maka bentuk pertama, X kurang 3 sama dengan positif 1. K-nya harus positif dulu ya. Di sini K-nya sama dengan 1, maka positif 1. Selanjutnya, kita pindah ruaskan negatif 3, berarti di bagian ini kita pindah ruaskan negatif 3, berarti X sama dengan 1 tambah 3, dari negatif jadi positif ya 3-nya. Berarti X sama dengan 1 tambah 3, X sama dengan 4. Selanjutnya, di bagian berikutnya X kurang 3 sama dengan negatif 1. K-nya kita misalkan jadi negatif, maka 1 jadi negatif, jadinya negatif 1. Sehingga X kurang 3 sama dengan negatif 1. Maka selanjutnya X sama dengan 1 tambah 3. Negatif 1 tambah 3. Maka negatif 1 tambah 3 hasilnya 2. Sehingga di sini kita sudah bisa lihat himpunan penyelesaiannya itu bisa 2 atau 4. Bisa tidak kita gunakan cara kuadrat seperti ini? Bisa sebagai alternatif penyelesaian. Kita lihat, misalnya kita kuadratkan kedua ruas. X kurang 3 pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 2. Jadi kedua ruas harus dikuadratkan. Oke, selanjutnya ya. X kurang 3 pangkat 2 itu sama dengan X kurang 3 dikali X kurang 3. 1 pangkat 2 sama dengan 1. X kali X sama dengan X pangkat 2. X kali negatif 3, negatif 3X. Kalau kita kalikan ya, jadi saya rasa tidak ada lagi yang terkendala untuk perkalian ini. X kali X sama dengan X pangkat 2. X kali negatif 3, negatif 3X. Negatif 3X dikali X. Negatif 3 dikali X. Negatif 3X. Negatif 3 dikali negatif 3. Hasilnya negatif 9. Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. Ini hasil tadi, hasil perkaliannya ya. Nah, di bagian ini kita samakan ini. Kita kurangkan negatif 3 dikurang 3X. Jadi ini kita satukan karena dalam suku yang sama. X pangkat 2 kurang 3X kurang 3X tambah 9. Sehingga kalau ini kita kurangkan negatif 3X dikurang 3X. Nah, itu hasilnya. Di bagian ini kita pindah ruaskan 1, negatif 1. Oke, sebelum itu ya. Berarti X pangkat 2 kurang 3X tambah 9 kurang 1. Kita pindah ruaskan ke sebelah satunya. Berarti untuk di bagian ini X pangkat 2 kurang 6X. 6X diperoleh dari negatif 3 dikurang 3. Jadi negatif 3X dikurang 3X itu sama dengan negatif 6X.
Kemudian 9 dikurang 1 hasilnya 8. Berarti kita peroleh persamaan kuadrat X pangkat 2 kurang 6X tambah 8. Kita cari akar-akarnya. Akar-akar persamaan kuadrat. Nah, itu kalau kita paham ini, kita peroleh bahwa akar-akarnya itu diperoleh dari X kurang 2 dikali X kurang 4. Nah, ini kalau dikali hasilnya positif 8, negatif 2 dikali negatif 4 hasilnya positif 8. Kalau dijumlahkan hasilnya negatif 6. Negatif 2 tambah negatif 4 hasilnya negatif 6. Berarti sudah tepat kita memilih X kurang 2 dikali X kurang 4. Bagi yang masih kesulitan untuk menemukan akar-akar persamaan kuadrat, silakan simak video lain di channel kita ini tentang akar-akar persamaan kuadrat. Jadi ada video yang khusus membahas tentang bagaimana menemukan akar-akar persamaan kuadrat. Kita lanjut di bagian ini. X kurang 2 dikali X kurang 4. Sehingga akar-akarnya adalah X kurang 2 sama dengan 0 atau X kurang 4 sama dengan 0 atau X sama dengan 2, X sama dengan 2 atau X sama dengan 4. Jadi sama saja. Kita gunakan alternatif ini, kita kuadratkan kedua ruas, bisa secara definisi matematis kita juga bisa menemukan jawaban yang sama. 4 dan 2, 4 dan 2, sehingga himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X kurang 3 sama dengan 1 adalah 2,4. Selanjutnya, contoh berikutnya masih pada bentuk yang sama, bentuk fx, nilai mutlak fx sama dengan k. Di sini kita ambil contoh 2x kurang 5 sama dengan 7. Maka tentu yang pertama kita misalkan k-nya 7, di sini k sebagai positif. Kita tulis 2x kurang 5 sama dengan 7. Maka 2x sama dengan 7 tambah 5, kita pindah ruaskan negatif 5. 2x sama dengan 12. X sama dengan 12 per 2, X sama dengan 6. Kemudian selanjutnya, kita misalkan K dengan negatif. Maka kita tulis 2X kurang 5 sama dengan negatif 7. Maka 2X sama dengan negatif 7 tambah 5. Negatif 7 tambah 5 menghasilkan negatif 2 ya. Berarti 2X sama dengan negatif 2. Berarti X sama dengan negatif 2 per 2, X sama dengan negatif 1. Berarti sudah kelihatan bahwa himpunan penyelesaiannya 6 atau negatif 1. Alternatif dengan mengkuadratkan kedua sisi bisa tidak? Tentu bisa. Kalau kita gunakan aturan itu, alternatif ini atau cara ini, bisa kita tulis 2x kurang 5 pangkat 2 sama dengan 7 pangkat 2. 2x kurang 5 dikali 2x kurang 5 sama dengan 49. 4x pangkat 2 kurang 10x kurang 10x tambah 25 kurang 49. 4x pangkat 2 diperoleh dari 2x kali 2x. Kemudian 10 ini dari 2x kali negatif 5, dapatnya negatif 10x. Kemudian negatif 5 dikali 2x dapatnya negatif 10x. Negatif 5 dikali negatif 5 dapatnya 25. 49 hasil dari 7 pangkat 2. Kita pindah ruaskan, dapatnya negatif 49. Terus kalau kita uraikan, kita sederhanakan beberapa bentuk, kita dapat 4x pangkat 2 kurang 20x. Negatif 20x, situ itu hasilnya dari negatif 10 dikurang negatif 10. Hasilnya di situ 20x kurang 25 dikurang 49 dapat negatif 24. Kita bisa sederhanakan lagi masing-masing dibagi 4 semua tiap sukunya, sehingga kita peroleh X pangkat 2 kurang 5X kurang 6 sama dengan 0. Selanjutnya kita cari akar-akar persamaan kuadratnya, maka kita akan peroleh X tambah 1 dikali X kurang 6 sama dengan 0. 1 kali negatif 6 dapatnya negatif 6. 1 tambah negatif 6 hasilnya negatif 5. Berarti sudah tepat. Kita pilih X tambah 1 kali X kurang 6. Selanjutnya kita akan peroleh X tambah 1 sama dengan 0 atau X kurang 6 sama dengan 0. Atau X sama dengan negatif 1, X sama dengan 6. Inilah hasilnya himpunan penyelesaiannya. Sama saja ya, kita gunakan aturan matematis, kita peroleh hasil negatif 1,6. Kita gunakan aturan kuadrat kedua sisi juga, kita peroleh hasil yang sama negatif 1,6.
Maka himpunan penyelesaiannya negatif 1,6. Untuk pemilihan cara menyelesaikan mau gunakan secara matematis boleh, mau gunakan kuadratkan kedua sisi juga boleh. Mana yang dianggap mudah? Orang yang menguasai bentuk-bentuk akar kuadrat, mampu mencari akar kuadrat dengan cepat, itu lebih memilih, saya yakin lebih memilih menggunakan kuadrat kedua sisi. Itu bisa. Tapi menggunakan definisi matematis itu juga sangat sederhana. Silakan pilih mana yang dianggap mudah untuk menyelesaikan soal-soal persamaan nilai mutlak ini. Baik, seperti itu dulu penjelasan kita di video pembelajaran kita di bagian ini pada materi persamaan nilai mutlak bagian 1. Semoga apa yang kita jelaskan mudah untuk dipahami dan memberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.